Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumina fa bi barakati fid dini wa dunya wal akhirah. يعلونا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويأجرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca niat ta'lim bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ala musannifil kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu kita sudah membahas tentang apa kemarin? Raditu billahi rabba ya. Bil islami dina Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imaman. Hari ini kita lanjut pembahasan kepada awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi biistiqani. Pertama, permulaan perkara yang diwajibkan kepada setiap orang Islam adalah mengenal kepada Allah dengan seyakin-yakinnya. Jadi setelah ada kewajiban, pertama kewajiban itu masuk ke dalam agama Islam. Jadi setiap manusia yang telah sampai pada usia baligh, pada usia dewasa, maka dia wajib masuk ke dalam agama Islam. Setelah dia masuk ke dalam agama Islam, maka dia wajib menetap di dalam Islam untuk selama-lamanya. Hatta wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hingga kita mati, kita diperintah untuk tetap di dalam agama Islam. Nah, setelah kita masuk dalam agama Islam, kewajiban apa yang pertama diperintahkan untuk dipelajari? Maka dikatakan dalam kitab Zubat, dalam kitab yang lainnya, awwalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqan. Pertama yang diwajibkan kepada manusia adalah mengenal kepada Allah
mengetahui Allah dengan seyakin-yakinnya. Yang dimaksud dengan yakin itu adalah mantapnya hati yang sesuai dengan kenyataan disertai dengan dalil. Itu namanya yakin. Yakin itu bukan yang penting hatinya mantep. Kalau yakin itu modalnya cuman mantep, sedunia ini yakin semua. Orang Kristen yakin sama ajarannya, orang Buddha yakin sama ajarannya, orang Hindu yakin sama ajarannya. Maka modal yakin itu belum menjamin apa yang diyakini pasti benar. Nah, untuk sampai pada keyakinan dan kebenaran ada tuntunan dari ulama bagaimana kita bisa mencapai keyakinan yang benar. Ada bukunya? Kita akan jelaskan tentang bagaimana diperintahkan kita untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakinnya kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh salafun saleh. Semua as-salafun saleh baik dari para ulama-ulama dari Hadramut atau yang lainnya semua berpedoman kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tentang bagaimana cara mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya mana dalilnya kita mengenal kepada Allah, mana buktinya kita diwajibkan kenal kepada Allah, dalilnya adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat ini betul-betul ayat yang memerintahkan kita agar kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat itu Allah tidak menggunakan kalimat pahami, bacalah, dengarkanlah, tapi Allah pakai kalimat fa'lam, kenalilah, ketahuilah, menunjukkan kamu diperintahkan untuk betul-betul mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kebanyakan ayat ini sekarang hanya dipakai untuk bacaan tahlil. Asal yang penting berkatnya udah siap, wa'lam anahu la, urusannya penting tahlilan berkat keluar. Urusan ilmu mah belakangan. Sekarang begitu musimnya. Maka kita ingin menjelaskan apa sebenarnya yang terkandung dalam ayat tersebut hingga kita diperintahkan untuk mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya. Ini geser. Itu bantalnya ambil, bantalnya pindahin. Nah. Yakin itu isinya ada 3. Mantap, sesuai kenyataan, disertai dengan dalil. Jadi orang ngomong yakin, saya yakin, yakin seyakin-yakinnya. Maka kalau cuman modalnya yakin, maka keyakinan yang tidak disertai dengan ilmu tidak sampai pada bentuk adanya sebuah kebenaran.
Karena kita tahu yang namanya yakin itu kadang nggak berasal dari ilmu pengetahuan, kadang kita didoktrin, hasil dogma dari orang tua, hingga kita sampai pada bentuk keyakinan, sampai kita tidak mau berubah dari keyakinan itu, padahal tidak sampai pada kebenaran. Buktinya apa? Orang yang sudah memeluk suatu agama tidak akan mau pindah ke agama yang lain karena merasa yakin dan benar pada agama yang mereka peluk. Nah, sedangkan kita ingin tahu kebenaran itu seperti apa, maka ada 3. Yakin pertama dimulai dengan mantep. Ini semua orang yang yakin pasti punya kemantepan. Kalau nggak mantep berarti dia nggak yakin. Nah, yang aneh nanti ini dijadikan modal utama untuk mencapai kebenaran tanpa meningkat kepada pembuktian yang berikutnya, seperti orang-orang Kristen, orang-orang Buddha. Ketika mereka bertanya tentang kebenaran agamanya, justru para pendeta, para guru-guru mereka mengatakan, apa kamu nggak yakin kok nanya-nanya? Kalau kamu nanya-nanya berarti kamu nggak yakin. Untuk sampai yakin jangan nanya, cukup mantep. Ini pembodohan namanya. Di Islam kita tidak diajarkan untuk modal yakin, tapi fa'lam, kamu justru disuruh kenal, disuruh nanya. Allah katakan, idza sa'alaka ibadi anni. Kalau ada yang nanya tentang aku, berarti nanya tentang Tuhan, hal yang diperbolehkan, bukan jangan nanya-nanya, yakin saja. Itu semua agama yang lain begitu. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menjelaskan kebenaran agamanya. Beda dengan Islam yang agamanya berasal dari sesuatu yang sangat jelas, hingga bertanya tentang ketuhanan adalah hal yang diperintahkan. Karena kamu juga diperintah untuk mengenal dan tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimantepin itu harus cocok sama kenyataan. Lah, untuk tahu kenyataan bagaimana? Ya harus pakai dalil. Maka ini berkait. Kalau cuma mantep, kamu nggak akan tahu yang kamu mantepi itu benar atau enggak. Pokoknya kata orang tua saya begitu, saya yakin saja. Maka mereka yakin. Orang-orang India yakin kalau Siwa, Brahma, Wisnu itu Tuhan, tanpa tahu fakta. Mereka nggak pernah tahu yang namanya Wisnu kayak apa, Siwa kayak apa. Mereka yang dibikinkan doktrin-doktrin bentuk patung-patung. Orang-orang Arab sajalah, mereka menyembah siapa? Latta, Uzza, Hubal, Manat. Ketika Rasulullah datang, diajak nyembah Allah, kata mereka apa? Ini orang tua saya, pendapatnya ini Tuhan, maka saya nggak akan pindah untuk ikut yang lain selain orang tua saya. Jadi doktrin itu membuat mereka yakin hingga sulit untuk berpindah kepada satu keyakinan yang lainnya. Nah, cara menyadarkannya bagaimana? Ya dibuktikan yang kamu yakini cocok nggak sama kenyataan. Kayak orang Kristen yakin Yesus adalah, bener nggak? Bener nggak? Ya, tinggal dibuktikan cocok nggak sama kenyataan, gitu dong. Nah, untuk tahu kenyataannya harus punya dalil. Maka inilah yang mau kita bicarakan, yaitu apapun yang kita yakini harus disertai dengan dalil. Yakin yang disertai dengan dalil itu akan sampai pada tingkat kebenaran 100%, gitu loh. Kalau yakin yang nggak disertai dalil, tingkat kebenarannya nggak akan sampai pada 100. Mungkin saja benar, mungkin saja nggak benar. Tapi kalau yakinnya kamu pakai dalil, tingkat kebenarannya 100%. Lah, keselamatan di dalam keyakinan itu utama. Kenapa? Karena celakanya selama-lamanya, selamatnya selama-lamanya. Kenapa ada orang dari kafir pindah Islam, ada orang Islam pindah kafir? Ini urusan keyakinan. Jadi kamu jangan mengorbankan diri, udah yang penting saya yakin aja. Nggak boleh. Ini hal yang kelihatannya kecil tapi menentukan keselamatan kamu dunia akhirat selama-lamanya. Kalau kamu dapat kebenaran, kamu selamat selamanya. Kamu nggak dapat kebenaran, kamu celaka selamanya. Coba
Jangan korbankan diri kita hanya modalnya yakin doang, tapi harus tahu yang saya yakini cocok sama kenyataan. Yakin tentang adanya Allah. Yang saya yakini Allah itu satu. Maka Allah itu satu sudah sesuai dengan kenyataan. Kamu yakin Allah sebagai Tuhan, mantep. Dan yang kamu mantepi Allah itu esa, maka cocok sama kenyataan. Disertai dalil bahwa Allah betul-betul Tuhan yang esa. Apabila ada Tuhan yang lain, maka akan terjadi kemungkinan alam ini tidak akan pernah bisa wujud. Itu dalil yang nanti akan kita jadikan pembuktian. Allah Tuhan, Allah itu bersifat ketuhanan, Allah itu wajib esa. Maka kita meyakini itu, semua keyakinan didasari dengan dalil dan pembuktian yang nanti satu persatu akan kita jelaskan. Hari ini kita bicara tentang yakin disertai dengan dalil. Maka orang yang sampai pada mengerti dalil mengeluarkan mereka dari 4 hal. 1, apa? Dzon. 2, syak. 3, wahmun. 4, taklid. Orang yang punya dalil itu gak akan sampai pada 4 ini. Orang yang yakin yang gak disertai dalil, maka akan mungkin dia berada pada dzon, syak, waham, atau taklid. Contoh, kamu kalau sholat ngadepnya kemana? Kiblatnya kemana? Barat. Kamu yakin Ka'bah ada di arah barat nggak? Yakin? Yakinnya pakai apa? Lihat sendiri. Kompas. Kompas itu namanya bukan yang disebut dalil yang tingkat kebenaran 100%, bukan. Kompas itu masih dalam derajat dzon namanya. Menyangka benar alat yang kamu gunakan. Kamu menyangka kompas itu petunjuk yang kalau saya pakai akan menunjukkan kepada arah yang benar. Maka kamu sholat menuju ke arah yang ditunjukkan oleh kompas, itu namanya dzon. Belum sampai kepada bentuk tasdik atau pembenaran yang tingkat kebenarannya 100%. Beda lagi kalau kamu di depan Ka'bah, langsung lihat Ka'bah itu nyata. Kamu langsung menemukan kenyataan kalau Ka'bah itu ada di hadapan kamu dan nggak pakai petunjuk yang lainnya. Tapi selagi masih kamu pakai kompas, pakai petunjuk yang lain, maka ada yang namanya dalil. Yang dalil ini sampai pada tingkat kebenaran 100%. Ada dalil yang tingkat benarnya 75%, ada yang 50%, sampai ada yang nggak punya tingkat kebenaran. Mau kita tunjukkan satu persatu. Dzon itu menyangka baik, berita orang lain. Beritanya orang lain. Kamu dikasih berita, Pak, di depan ada tabrakan. Kamu yakin nggak? Habib Syarif umumnya ngasih berita, ini di depan ada tabrakan. Kamu yakin? Biar yakin gimana? Nah, harus tahu bukti. Begitu kamu ditanya di mana Beb tabrakannya, di jalan raya, kamu sampai ke sana. Ketika sampai di sana, yang tabrakan udah nggak ada semua, motornya nggak ada, mobilnya nggak ada. Ini Beb Syarif ngomongnya bohong apa enggak ya? Tadi ada tabrakan, sekarang nggak ada
barangnya. Tapi di situ ada pecahnya kaca, ada darah, maka pecahnya kaca, darah sebagai bukti bahwa oh yang diomong Habib Syarif itu benar. Nah, dalil itulah yang mau kita bicarakan. Bagaimana kita menemukan dalil yang tingkatnya bisa 100% pasti benar. Jangan sampai dalil itu kita pakai tapi nggak sampai membawa kita pada tingkat kebenaran. Kalau sampai masih kira-kira, berarti keyakinan kita nggak sampai ada jaminan kalau yang saya yakini pasti benar, selamat dunia sampai akhirat. Ini yang mau kita tunjukkan, ini yang mau kita sampaikan. Jadi yang pertama ada yang namanya dzon. Dzon ini keluar dari yang namanya yakin. Dzon itu bahasanya apa? Dugaan kuat. Dugaan kuat itu namanya dzon. Ada orang sering ngomongnya husnudzon atau suudzon, menduga yang baik atau menduga yang buruk. Selama kita mempunyai pengetahuan yang didasarkan hanya dugaan, maka dugaan ini belum sampai membawa kita kepada kebenaran. Contoh, saya mau ke rumahnya Habib Syarif. Kalau saya di rumah Habib Syarif, biasanya ada mobilnya parkir di depan. Kalau ada mobilnya, saya yakin Habibnya ada. Mobil kita jadikan alat untuk meyakini kepada adanya Habib Syarif, itu penggunaan yang nggak cocok. Kenapa? Karena mobil itu bukan sesuatu yang terikat dengan Habib Syarif. Karena bisa saja Habib Syarif dijemput oleh yang lain, atau dia naik motor, atau dia jalan kaki, olahraga, keluar rumah, mobilnya ada. Maka mobil ketika kita jadikan sebagai pedoman adanya Habib Syarif, itu namanya dzon, menduga. Dan dzon ini tingkat kebenarannya cuma 75%, nggak sampai 100%. Maka jangan sampai mengimani Allah dengan dzon. Contoh, Allah ada enggak? Ada. Buktinya apa? Langit bumi. Kalau langit bumi enggak ada gimana? Ya Allahnya enggak ada. Itu namanya kita kira-kira doang kenal Allah. Itu namanya dzon, kita mengenal Allah. Dan kita enggak boleh kenal Allah dengan cara yang seperti itu. Allah ada enggak? Ada. Buktinya apa? Langit bumi. Kalau langit bumi enggak ada gimana? Allah tetap ada. Jadi adanya Allah nggak terpengaruh dengan adanya langit, dan mau ada langit bumi, mau nggak ada langit bumi, Allah wajib ada. Itu yang mau kita yakini. Tapi kalau kita gandengkan adanya Allah dengan langit bumi, oh Allah ada, buktinya ada langit bumi. Kalau langit bumi nggak ada, Allah juga nggak ada. Ini berapa ini? Iman yang seperti itu yang dikritik, yang katakan oleh para ulama, iman yang tidak sampai kepada keselamatan dunia akhirat. Kenapa? Karena kamu tidak sampai pada meyakini dengan benar, atau meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu ada. Keyakinan kamu masih disertai dengan dzon. Ini enggak siapa-siapa, enggak keyakinannya habaib, enggak keyakinan siapa. Kalau dia enggak mengkaji ilmu ini, maka dia tidak akan bisa punya keyakinan yang sesuai dengan kebenaran. Bagaimana seseorang yang tidak punya pengetahuan apa-apa tiba-tiba bisa mengenal kepada Allah tanpa dituntun oleh yang lain? Maka ini jalan yang merupakan jalan keajaiban maksudnya. Kalau bukan para nabi, para wali, maka nggak akan ada jalan itu gitu loh. Lah kita yang bukan wali, bukan nabi,
jangan ikut-ikut jalannya wali dan nabi. Wali nggak ngaji bisa ngerti. Kenapa? Karena dia kekasih Allah, diberikan jalan khusus oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Kita yang bukan demikian harus ikut jalan yang sesuai dengan apa yang menjadi jalannya yang harus kita tempuh. Jangan ikut-ikut jalannya orang-orang yang luar biasa. Kamu di sekolah bareng sama anaknya kepala sekolah. Anaknya kepala sekolah nggak pernah belajar, tahu-tahu lulus. Lah kamu ikut-ikut nggak belajar, lulus nggak kira-kira? Ya nggak lulus, wong kamu bukan anaknya kepala sekolah. Kalau anak kepala sekolah mah nyantai aja, mau belajar ya lulus, nggak belajar. Maka kita jangan ikut-ikut yang demikian. Kita yang bukan siapa-siapa harus punya jalan untuk sampai kepada keberhasilan gitu. Jadi yang pertama, mengenal Allah nggak boleh dengan jalan apa? Dugaan atau dzon. Hanya menyangka Allah itu ada. Kalau dalilnya nggak ada gimana? Ya Allah nggak ada berarti. Di Hadramut orang-orang sana lebih banyak menemukan dalil dengan apa? Cara yang sangat mudah. Apa? Mereka menunjukkan kalau ada kotoran unta, di situ pasti ada unta. Kalau ada kotoran unta, saya yakin di situ pasti ada unta. Nah pertanyaannya, kalau kotoran untanya nggak ada, untanya ada nggak? Harus ada. Kenapa? Karena kotoran onta dan onta nggak selalu bergandengan. Nggak harus di situ ada onta, di situ ada kotorannya. Kan nggak demikian. Kotoran onta tidak bergandeng dengan ontanya. Onta itu boleh saja ngeluarin kotoran, boleh juga tidak ngeluarin kotoran. Hingga kotoran onta tidak bisa kita jadikan pedoman. Kalau ada kotoran onta, pasti ontanya di situ ada. Kita harus bisa memahami bahwa boleh-boleh saja onta itu ngeluarin kotoran, boleh juga onta tidak ngeluarin kotoran. Boleh saja Allah menciptakan langit bumi, boleh saja Allah tidak menciptakan langit bumi. Hingga mau ada langit bumi, Allah wajib ada. Tidak ada langit bumi, Allah juga wajib ada. Ini yang mau kita sampai pada tingkat kebenaran. Nanti untuk menemukan itu jalannya bukan dengan 4 ini. Yang kedua, syak. Syak itu idrakut tarafaini, menemukan sesuatu pada dua sisi. Bisa iya, bisa enggak. Contoh, saya mau ke Jakarta sampai pada perempatan. Nggak ada petunjuk kanan, nggak ada petunjuk kiri. Kira-kira saya mau ke kanan atau ke kiri? Namanya syak. 50-50, bisa kanan, bisa kiri. Kalau masih ada petunjuk, itu namanya dzon. Kalau sama sekali nggak ada petunjuk, namanya syak. Nah, seseorang yang berada pada keraguan-raguan, syak, bisa iya, bisa enggak, maka dia enggak akan sampai pada kebenaran. Ini tingkat yang kedua. Kamu enggak boleh iman pada Allah, pada sifat-sifat Allah dengan cara yang syak. Kayak begini, Allah itu sebenarnya kuasa apa enggak ya? Di hati kamu ragu antara bisa iya atau enggak, maka hal ini membuat keimanan kamu runtuh, membuat keimanan kamu gugur, membuat keimanan kamu hilang dari diri kamu secara spontan apabila tidak sampai pada meyakini dengan keyakinan yang benar. Yang ketiga namanya wahmun. Wahmun itu apa? Menyangka, prasangka. Saya mau ke rumahnya Habib Syarif. Kalau tadi ketika ada mobilnya Habib Syarif, saya yakin Habib Syarif ada.
Ketika saya ke rumah Habib Syarif, mobilnya nggak ada, maka saya kembali, saya yakin dia pasti nggak ada. Kenapa? Mobilnya aja nggak ada, maka dia pasti nggak ada. Maka ini namanya menurun. Yang tadinya kamu meyakini dengan keadaan don, ketika mobilnya nggak ada, turun keyakinan kamu menjadi, kalau mau dihitung pakai level 25%. Pasti nggak ada nih Habib Syarif. Kenapa? Mobilnya aja nggak ada. Padahal kan mobil dengan Habib Syarif bukan sesuatu yang bergandengan. Seperti contoh begini. Kalau kamu melihat hujan, kamu akan tahu semua yang basah itu disebabkan air hujan. Lah kalau kamu nggak melihat hujan, bangun tidur tiba-tiba kamu keluar, sampai luar genteng basah, tanah basah, semuanya basah, maka kamu yakin basah itu karena hujan. Kenapa kamu yakin? Karena basah dan air itu bergandengan. Tiap ada basah, ada air. Maka dengan gandengan inilah kita bisa sampai pada keyakinan yang benar. Kita masuk azan maghrib, kita dengar azan sebentar. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوات التامة صراط القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعد المقام المحمود الذي وعده يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك
Allahumma barik lana wa lahum fil hal wal ma'al waliyal bijahi gambiril muta'al wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya teruskan sedikit. Jadi membuktikan tentang iman kita kepada Allah, yang diperintahkan kita untuk iman kepada Allah dengan seyakin-yakinnya. Maksudnya seyakin-yakinnya adalah menggunakan dalil. Maka dalil yang sampai pada tingkat kebenaran 100% adalah dengan membuktikan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan mengenal sifat-sifatnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kenapa? Sifat-sifat Allah itu tidak akan pernah terpisah dari zatnya Allah. Begitupun sifat-sifat para Rasul tidak akan terpisah dari dirinya para Rasul. Hingga untuk meyakini kepada keberadaan Allah, meyakini keberadaan Rasul, kita harus sampai kepada mengenali sifat-sifatnya Allah dan Rasul. Kalau tidak, maka selamanya kita akan sampai pada 4 perkara ini. Bisa dzan, bisa syak, bisa waham, dan yang paling akhir taklid. Iman kita kalau taklid itu hanya mengikuti pendapatnya orang lain. Asal kata abahnya Tuhan ada, oke deh Tuhan ada. Kalau kata abahnya Tuhan gak ada, ya dia yakin Tuhan gak ada tanpa dia mau mencari, berpikir. Ini namanya orang yang taklid. Nah, orang yang taklid ini hukum imannya bagaimana? Ulama berselisih. Ada taklid sahih, ada taklid fasid. Taklid yang sahih adalah taklid kepada orang yang tidak taklid lagi. Saya yakin kepada bapak saya, dan bapak saya tidak lagi yakin pada orang lain, tapi bapak saya sampai pada pengetahuan dan menemukan dalil. Maka saya taklidnya sama bapak saya. Ini namanya bersambung kepada sesuatu yang sampai pada pengetahuan. Tapi yang nggak boleh gimana? Saya taklid pada orang tua taklid lagi, yang di atas taklid lagi, terus tanpa ada satupun yang menemukan kebenaran. Ini taklid yang nggak sah di dalam perintah agama. Maka dilarang kita taklid di dalam agama. Ijma'nya ulama mengatakan bahwa seseorang dalam keimanan kepada Allah harus menggunakan dalil. Apabila dia punya akal, dia punya kesempatan, dia punya waktu, kemudian meninggalkan belajar mencari dalil, maka hukumnya berdosa. Apabila dia tidak punya kesempatan atau akalnya lemah, maka hukumnya tidak berdosa. Tergantung akal kita. Kalau akal kita menjadi akal yang tangguh, akal yang kuat, maka diperintah kita mencari dalil. Kalau enggak bagaimana? Kalau enggak, namanya akal yang lemah, cukup dia mengikuti pendapatnya orang lain yang sekiranya orang tersebut tidak lagi taklid kepada yang lainnya. Makanya di dalam pendapatnya para ulama, mereka menjaga kalau ada orang-orang yang akalnya lemah. Seperti siapa? Orang-orang yang kurang mampu berpikir, orang-orang yang tidak bisa belajar dengan baik, kemudian cara berpikirnya itu lemot, maka orang-orang yang seperti ini tidak ditekankan ngaji dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kemampuannya terbatas. Tapi beda dengan orang yang akalnya cerdas, akalnya sanggup memahami, diperintahkan dengan sangat ketat agar mereka bisa menjalankan apa yang menjadi perintahnya para ulama. Hingga apabila kita menjadi orang-orang yang ternyata akal kita akal yang kuat, akal yang sanggup, berarti kamu diperintah untuk mengenal Allah dengan berpikir mencari dalil. Nah, ukurannya apa akal yang sehat, akal yang kuat? Ukurannya akal itu bisa memahami sesuatu dengan cepat. Kalau kamu ditunjukkan sesuatu, kamu akan bisa paham dengan cepat, berarti akal kamu waras, akal kamu sehat. Apalagi kamu ditunjukkan kertas warna merah sama warna
biru, cepat kamu pahamnya, itu berarti akal kamu cerdas, bukan akal yang lemot maksudnya. Maka kalau akal yang demikian, akal itu menjadi akal yang betul-betul diperintahkan untuk mencari dalil. Jangan sampai kita tidak mengenali hal tersebut. Jadi kembali bahwa yang mau kita tunjukkan tentang kewajiban mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya adalah dengan menggunakan dalil. Maksudnya dalil itu adalah mengenali sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengenali sifat-sifat para rasul alaihimussalatu wassalam. Maka di kitab ini akan dijelaskan nanti secara jelas sifat-sifat Allah yang wajib kita ketahui, yang jumlahnya hanya 20 sifat. Dan sifat-sifat Rasul yang jumlahnya hanya 4 yang wajib. Maka jumlah yang sedikit ini keberuntungan untuk kita, karena nggak perlu kita mengenal sifat yang begitu banyak. Kalau kita harus mengenal Allah dengan Asmaul Husna saja, jumlahnya berapa? 99, udah banyak banget. Tapi kita cukup kenal Allah hanya dengan wajibnya 20. Lawannya ada 20. Maka jumlahnya ada 40, yang jaiz nanti ada 1. Wajibnya 20, mustahilnya 20, yang jaiz ada 1. Ditambah sifat para rasul, yang wajib ada 4, yang mustahil ada 4, yang jaiz ada 1, jumlahnya 9 ditambah 41, lengkap semuanya 50 sifat yang berkaitan sama sifat-sifat Allah dan sifat-sifatnya para Rasul alaihimussalatu wassalam. Nah, maka apabila kita sampai pada bisa memahami sifat-sifat tersebut, kita dihitung orang yang bistiqon, mengenal Allah dengan menggunakan dalil. Maka apabila kita sampai bisa mengenali seperti itu, maka yang kita sembah tentang ketuhanan betul-betul akan sampai kepada tingkat kebenaran yang 100%. Karena kamu kenal yang kamu sembah itu sifatnya betul-betul sifat ketuhanan. Nabi yang kamu percayai sebagai nabi betul-betul punya sifat-sifat kenabian. Kenapa ada orang percaya pada Ghulam Ahmad? Ada ya? Ada Ahmad Musaddiq. Dan siapa lagi? Kenapa mereka bisa percaya? Karena menganggap dia sebagai nabi yang betulan. Dianggap Ghulam Ahmad betul-betul sebagai nabi. Dianggap Musaddiq betul-betul sebagai nabi, hingga mereka percaya dan apapun yang jadi pendapatnya diikuti. Sedangkan ketika mereka melihat Musaddiq, tidak bisa membuktikan bahwa dia betul-betul seorang nabi. Hanya menyangka, ini kayaknya nabi nih, maka dia ikuti. Nah, kita nggak boleh demikian. Kita meyakini Nabi Muhammad utusan Allah harus sampai pada keyakinan. Kenapa? Oh, karena Nabi Muhammad bersifat siddiq, tabligh, amanah, dan patonah. Maka dari sifat itulah saya yakin dia pasti utusan Allah. Kalau dia tidak punya sifat 4 ini, dia bukan utusan Allah. Begitupun masalah ketuhanan. Saya yakin Allah itu Tuhan. Kenapa? Karena pada dirinya Allah ada sifat ketuhanan apa? Wajib wujud, wajib qidam, wajib baqa, wajib mukhalafah, sampai wajib mutakal. Kalau kamu menyembah kepada sesuatu yang tidak punya sifat ini, maka yakinlah yang kamu sembah itu bukan Tuhan. Kalau kamu mengikuti Nabi yang tidak punya sifat 4 ini, yakinlah yang kamu ikuti bukan Nabi. Jadi kita akan sampai pada mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya apabila kita bisa mempelajari semua sifat-sifatnya Allah yang dituntunkan oleh para ulama. Yang kita baca ini ringkasan kitab yang disusun dari awalnya oleh Imam As-Sanusi, kemudian diringkas lagi oleh zaman kita Habib Utsman bin Yahya, diringkas lagi oleh para kiai-kiai hingga diterjemahkan dalam bahasa
Indonesia. Utsman juga nulis kitabnya pakai apa? Bahasa apa? Melayu, Arab, Melayu, bahasanya Arab tapi bacanya Melayu, hingga memudahkan orang-orang Betawi untuk memahami kitab tersebut. Kenapa? Karena kitab itu kitab yang diwajibkan untuk setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Maka dulu zaman kita kecil, tiap waktu kita dengar nadzoman Allah wujud kidam bako. Tapi sekarang udah nggak ada bacaan itu, udah digantikan dengan musik-musik yang lainnya karena dianggap bukan bacaan yang penting. Padahal itu jadi pedoman utama di dalam kita mengenali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama kita kuat mempertahankan itu hingga ajaran ulama kita begitu sampai kepada kita. Kenapa? Dikuatkan akidahnya terus menerus. Tapi sekarang tidak, sudah mulai pudar, sudah mulai habis, sudah digantikan oleh yang lainnya, hingga sekarang mulai muncul perpecahan, muncul Wahabi, muncul Mu'tazilah, muncul Huswiyah, muncul Syiah, muncul berbagai macam-macam akidah muncul keluar dari relnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena Ahlus Sunnahnya sudah enggak mempertahankan akidahnya sendiri. Akidah Ahlus Sunnah sekarang ini cukup dibaca. Raditu billahi rabba bil islami dina, itu cukup dibaca tanpa dipahami apa isinya, apa dalilnya, apa buktinya, tanpa ada hujjah. Maka kalau orang-orang Hadramut itu membaca akidah, kenapa? Karena mereka enggak punya musuh. Di negara mereka enggak ada yang meragukan akidah mereka, semua satu paham, satu jalan, satu rel, imannya benar. Tapi di tempat lain enggak demikian. Di tempat lain kita perlu hujjah, kita perlu akidah. Kenapa? Di lingkungan kita banyak orang yang pahamnya di luar itu. Di lingkungan kita banyak orang yang kemudian meragukan hati kita, bertanya hal-hal yang membuat kita bingung. Kita akan jumpai itu di tempat-tempat lain. Kalau di Hadramut nggak ada yang begitu, karena semuanya sejalan, semuanya sepaham, hingga mereka nggak butuh pedang untuk melawan musuh. Lah kita di sini butuh pedang untuk melawan musuh. Maka kita perlu mengkaji ilmu ini agar kita bisa mempertahankan keyakinan kita, tidak sampai kita diajak keluar jalur. Sekarang mulai muncul keyakinan yang salah seperti siapa di TV? Buya siapa? Nah, apa munculnya? Sayyidina Umar sama kita sama, nggak ada bedanya. Istri Nabi sama kita. Ini bahasa-bahasa begini merusak pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Itu salah dari pola pikirnya. Ketika jalan pikirannya mengenal Allah salah, mengenal Nabi salah, maka akan ke bawahnya salah. Kalau seorang tokoh sudah muncul di publik dengan menyampaikan berita yang salah, yang ikut banyak. Orang gila bawa pisau bahaya enggak? Bahaya. Tapi orang bodoh bawa Quran lebih bahaya. Kenapa? Yang dirusak enggak cuma satu orang. Yang dirusak, yang dibahaya enggak cuma beberapa orang, tapi banyak orang akan tersesat gara-gara hal tersebut. Jadi kalau kamu lihat bahayanya orang gila bawa pisau itu, kamu tahu bahaya, maka ada yang lebih bahaya. Maka tokoh-tokoh ini harusnya ada klarifikasi dari paling enggak orang-orang NU, orang-orang Ahlus Sunnah yang menjelaskan ini perkataan yang salah, ini enggak boleh diikuti, ini dikanter. Tapi kalau harus selalu seperti itu, mereka akan sibuk hanya ngurusin kerjaannya orang. Sama aja begini, kamu punya anak, depan rumah kamu ada kali. Kalau kamu mau keluar rumah, kamu harus jagain anak kamu takut kecemplung kali. Nah, tiap mau keluar kamu harus ngurusin anak, diikat dulu biar nggak sampai ke sana pagar, kan repot. Biar nggak repot gimana? Ajarin saja anak kamu renang. Pergi kamu mau ke langit kayak mau kemana nggak ada masalah. Kenapa? Anak kamu sudah aman, nggak bakalan. Inilah kitab ini yang mau kita ajarkan, gitu loh. Kalau setiap sesuatu harus dikantor sama ulama, ditahan ulama, kita nggak akan punya, nggak akan mandiri. Maka ajarkan mereka paham agar mereka mandiri, nggak tergantung sama yang lain. Maka mudah-mudahan
kita diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keyakinan, diberikan jalan untuk bisa paham, hingga kita yang mulai ditinggal oleh ulama-ulama kita, yang sepuh-sepuh mulai meninggal, kita tetap punya akidah yang kuat sebagaimana mereka. Kalau kita nggak punya akidah seperti mereka, mereka meninggal, kita kehilangan induk, kita kehilangan rel, kita kehilangan jalan, hingga kita akan mudah ikut banyak paham-paham yang tersesat. Maka mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah orang-orang yang bisa menuntun kita sampai kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalan yang sampai pada keyakinan yang benar, yang keyakinan tersebut sesuai dengan keyakinannya para ulama-ulama kita, para aslaf kita, para sholihin, hingga kita bisa sampai pada keselamatan bersama mereka di dunia sampai akhirat insya Allah. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai materi hari ini, membahas tentang kewajiban kita untuk kenal Allah dengan yakin, bukan hanya mengikuti yakinnya orang lain, tapi kita harus punya yakin pada diri kita sendiri yang sama dengan keyakinannya para sholihin, para ulama, para as-salafuna, yang mana mereka caranya mereka yakin adalah menggunakan dalil. Insyaallah kita akan kaji perjumpaan yang besok, mulai masuk kepada inti pengkajian kita, yaitu bicara masalah hukum akal. Karena jalannya untuk berpikir adalah menggunakan akal. Yang paling utama membenahi jalan berpikir akal kita agar nggak melenceng dari relnya ahli sunnah wal jamaah. Sekarang ini kan pakaiannya ahli sunnah masih kita pakai kerudung semua. Amalnya ahli sunnah masih kita pakai, sholawatan, maulidan, manakiban, tahmid masih kita pakai. Tapi pemikiran ahli sunnah sudah mulai kita tinggalkan. Kenapa? Nggak ngerti sih kita, nggak pernah ngaji bagaimana cara mikirnya ahli sunnah wal jamaah. Maka mudah-mudahan di majelis ini kita bisa sampai kepada pemahaman agar kita bisa menjadi orang-orang yang tetap mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah, khususnya di tanah Jawa. Jawa ini seluruhnya ahli sunnah wal. Kalaupun ada yang baru-baru, maka itu pendatang yang harus kita kembalikan kepada ahli sunnah wal jamaah insya Allah. Barangkali ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada kita tutup, kita terusin yang datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana darabna bi anana وأننا أسرفنا على لظى إشرافنا فاتب علينا توبة لكل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى ربي عليه أنت العبي وآله وصحبه عدد تحصي صحبي ذل الإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.